Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat serta perlindungan untuk hadir di acara ini. Hadirin yang terhormat, pada hari ini, di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato tentang lingkungan kita. Pidato yang saya akan sampaikan merupakan keluhan hati saya terhadap lingkungan yang semakin hari semakin tercemar. Semoga di momen Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjaga lingkungan yang selama ini menjaga kita. Mungkin kita tidak sadar kalau kita sangat bergantung pada lingkungan. Dan lingkungan juga yang melindungi kita semua di sini. Tetapi kita tidak sadar atas hal itu. Banyak dari kita yang berpikir kalau manusia yang melindungi lingkungan. Mungkin kita tahu selama ini yang merusak lingkungan adalah manusia itu sendiri. Tidak ada hewan yang merusak lingkungan, malah mereka yang terancam oleh kita. Kita bisa melihat kondisi laut kita, puluhan ton dibuang ke sana, dan itu sangat mengganggu ekosistem laut kita. Sadar atau tidak, kita hidup di dunia bergantung pada lingkungan. Kita minum air yang bersumber dari lingkungan kita. Kita menghirup udara bersumber dari lingkungan kita. Kita makan makanan yang bersumber dari sumber makanan yang hidup dan ditanam di lingkungan kita. Lingkungan kita mempunyai pengaruh yang besar untuk kehidupan kita. Lingkungan sangat berarti bagi hidup kita. Oleh karena itu, baik atau buruknya lingkungan secara langsung akan berpengaruh terhadap baik buruknya hidup kita. Beberapa tahun belakangan, tentunya kita pernah mengalaminya sendiri ketika hidup terasa hijau karena masih banyak pohon-pohon yang terdapat di lingkungan kita. Tetapi lihatlah sekarang, pohon-pohon itu telah berkurang dan nyaris tiada. Kehijauan hidup kita terganti dengan kepulan karbon monoksida yang tidak bisa dirubah menjadi oksigen karena pohon-pohon tiada. Banyak sekali penebangan liar, pembakaran hutan hanya untuk memperkaya diri, tanpa tahu efek dari itu semua. Banyak pohon-pohon besar yang menjadi pilar beton, banyak pohon-pohon yang menjadi villa, hotel, dan bahkan kebun sawit. Beberapa tahun belakangan, tentunya kita pernah mengalaminya sendiri. Ketika kita bisa bernapas lebih dalam tanpa adanya bau polusi yang menyakiti paru-paru kita. Tetapi bernapaslah sekarang. Udara dan sejuk bersih itu telah terkontaminasi oleh asap, polusi, kesejukan udara yang dulu akrab dengan hidung kita, kini terganti dengan bau busuk polusi sumber dari modernisasi yang tidak bersahabat dengan lingkungan. Beberapa tahun ke belakang, tentunya kita pernah mengalami sendiri. Setiap langkah yang kita tempuh terlihat bersih tanpa adanya sampah yang merusak pandangan mata. Tetapi melangkahlah sekarang. Tanah yang dulu bersih dan subur, sekarang tertimbun sampah busuk yang sudah seperti teman di setiap perjalanan. Kesuburan yang dulu diandalkan pun kini tinggal legenda usang. Banyak sekali hewan-hewan yang mati karena sampah, karena mereka tidak tahu mana makanan dan mana sampah. Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan liar yang membabi buta yang dilaksanakan oleh
oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati ini miris sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti. Beberapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Sementara setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain. Dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat. Saudara-saudaraku, sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain akan merasakan akibatnya. Hadirin yang terhormat, saya yakin pengalaman-pengalaman ini pernah dialami oleh semua orang di sini. Sadarlah, kerusakan ini kita semua penyebabnya. Jika kita terus mengabaikan itu, bencana yang kita tidak pernah bayangkan cepat atau lambat pasti akan datang. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki lingkungan kita? Saya berdiri di sini bukan hanya untuk mereport kondisi miris kritis lingkungan kita saja. Saya pribadi juga ingin mengajak untuk melakukan beberapa tindakan yang sebenarnya kecil dan mudah kita lakukan. Dimulai dengan memilah sampah dan membuang pada tempat seharusnya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan plastik, menghemat listrik, serta menanam pohon sebagai investasi untuk anak cucu kita nanti. Hal-hal tersebut, ayo kita bina dari sekarang. Hal-hal kecil tersebut merupakan investasi besar untuk generasi mendatang. Cintailah lingkungan kita sebagaimana kita mencintai hidup kita. Sebenarnya, itu yang saya ingin ungkapkan. Pidato yang saya sampaikan bukanlah apa-apa dibandingkan tindakan kita selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.